Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam kegiatan webinar pada kali ini. Perkenalkan, saya Julian selaku moderator pada pagi ini. Mana kabar kalian semua? Baik Bapak, Ibu, kalian saya harap dan sehat. Baik, pada webinar kali ini, tema pada pembicaraan yang akan dibawakan oleh pemapar materi adalah tentang lingkungan hidup sehat. Selain saya, ada pemapar materi yang akan mempresentasikan tentang materi yang telah mereka buat. Kegiatan pertama akan dipresentasikan oleh Sofia. Pak Ananda, apakah sudah siap memaparkan materinya? Baik, terima kasih sudah siap. Waktu yang tepat dipersilakan. Oke, terima kasih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, halo semuanya. Semoga kabar kalian baik-baik saja. Terima kasih karena sudah meluangkan waktunya dan juga mendengarkan materi yang akan saya paparkan. Nah, kali ini saya Anani Sofia selaku pemateri akan memberikan wawasan sedikit tentang lingkungan yang sehat. Apa lingkungan sehat itu? Dapat dikatakan sehat apabila bagaimana cara menerapkan lingkungan yang sehat. Nah, kita akan membahasnya. Lingkungan yang sehat menginspirasi kita untuk hidup yang sama dengan pengertian bumi yang memiliki kesadaran tentang bagaimana perilaku kita berdampak pada lingkungan kita. Nah, di sini ada banyak cara memberikan pengertian lingkungan yang sehat, yaitu termasuk udara yang kita hirup, air yang kita gunakan, makanan yang kita makan, dan lingkungan kita. Ini adalah bahan kimia, radiasi, dan mikroba serta dunia fisik yang mengalami kontrak dengan kita sehari-hari. Efek lingkungan terhadap lingkungan kesehatan kita memang rumit, tapi ada pengetahuan yang cukup dari penelitian selama beberapa dekade untuk mengambil tindakan dan mengurangi bahaya lingkungan. Jadi, kesimpulannya, pengertian lingkungan sehat adalah lingkungan yang terdiri atas udara, air, dan lapisan tanah yang bersih dan terbebas dari pencemaran dan polusi. Sehingga kesehatan lingkungan ialah kesehatan yang sangat penting bagi kelancaran kehidupan di planet bumi. Karena lingkungan sebagai tempat di mana manusia itu tinggal. Dari pengertian eh, setelah itu kita lanjut ke ciri-ciri lingkungan sehat. Secara umum dapat dijabarkan yaitu adanya ciri-ciri lingkungan sehat yaitu adanya udara yang bersih, tersedianya tempat pembuangan, pengelompokan dan pengelolaan sampah, adanya saluran air, lengkapnya sarana kakus yang baik, banyaknya tumbuhan hijau, serta adanya pengelolaan limbah yang baik dan benar. Nah, setelah mengetahui ciri lingkungan sehat, kita lanjut ke syarat dan kriteria yang bisa dianggap lingkungan itu sehat, yaitu dari keadaan air yang tidak tercemar, keadaan udara yang diperlukan tidak tercemar oleh zat-zat yang merusak tubuh, dan juga keadaan tanah yang tidak tercemar oleh zat-zat logam berat. Nah, kita sampai di poin terakhir yaitu manfaat yang dapat dari lingkungan yang sehat, diantaranya dapat terhindar dari penyakit yang disebabkan lingkungan tidak sehat, lingkungan dapat menjadi lebih hidup, dan terbebas dari polusi tanah dan udara. Air menjadi bersih dan aman untuk diminum, serta lebih tenang dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Nah, ini saja wawasan sedikit saya yang bisa saya bagi untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada pertanyaan bisa open mic atau di kolom chat ya. Terima kasih. Kembali lagi ke Julian. Sim. Saya sedikit pertanyaan tentang sendiri. Yang Anda mention tentang kesadaran manusia. Dan manusia sendiri kan ada yang berbeda-beda berbeda ya. Untuk masalah kurangnya kesadaran manusia tentang uh, misal pembuangan sampah sembarangan gitu, pendapat Mbak Nanda gimana? Gimana cara mengatasinya? Soal
Oh, baik, maksudnya cara mengatasi orang yang membuang sampah sembarangan gitu. Ya, cara membuat mereka sadar bahwa sampah sembarangan itu. Oke, mungkin dari saya bisa dengan eh, karena itu dari kesadaran diri sendiri ya. Kalau orang tidak mempunyai kesadaran diri, dia bakal eh, tetap melanjutkan pelanggaran tersebut. Bisa jadi eh, kita bisa saling mengingatkan, juga bisa kayak bisa membuat kayak poster atau iklan layanan masyarakat yang bisa menyadarkan mereka. Tapi kembali lagi ke diri mereka sendiri karena perilaku mereka yang menentukan bagaimana cara mengatasi eh, perilaku buruk seperti membuang sampah sembarangan tersebut. Baik, terima kasih Mbak Nana atas jawabannya. Sekiranya yang lain, apakah ada pertanyaan? Sangkan akan present atau jadi terima kasih. Mungkin tidak ada pertanyaan untuk Mbak Nana. Eh, Mari kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya. Senang, apakah sudah siap materinya? Untuk Mas Nanda, Baik, Mas Julian, terima kasih banyak. Eh, jadi kali ini saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh Mbak Nanda. Itu tentang cara menjaga lingkungan sehat. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, untuk memenuhi syarat lingkungan sehat. Tentu harus dilakukan berbagai upaya menjaga lingkungan tersebut. Nah, berikut beberapa hal yang dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan. Pengolahan sampah pada lingkungan yang padat dan kondusif, sampah akan nampak sebagai masalah utama. Oleh karenanya, perlu pengolahan sampah yang tepat, misalnya dengan menyediakan sampah organik dan non-organik, atau bisa juga melakukan sistem pengambilan sampah secara berkala yang dilakukan oleh petugas di masing-masing lingkungan. Yang kedua, gotong royong. Gotong royong adalah nilai kemanusiaan yang ada pada masyarakat Indonesia. Oleh karenanya, gotong royong diperlukan dalam menjaga kesehatan lingkungan. Dalam masyarakat perkampungan, gotong royong sering dilaksanakan untuk membersihkan desa, entah seminggu atau sebulan sekali. Selain menciptakan lingkungan yang sehat, gotong royong juga dapat menambah kedekatan antar masyarakat. Yang ketiga, penanaman tanaman hijau. Menanam tumbuhan ada baiknya dilakukan dari diri sendiri. Lahan yang kosong bisa dimanfaatkan untuk menanam tumbuhan
yang menghasilkan banyak oksigen, seperti sirih, gading, palem bambu, krisan, dan masih banyak lainnya. Yang keempat atau yang terakhir, beberapa membuat jamban. Beberapa daerah dekat Sungai Acap Kali membuat limbah ke area sungai. Padahal ini dapat menyebabkan pencemaran air sungai yang seharusnya jadi sumber air bersih. Oleh karenanya, perlu membuat saluran pembuangan khusus yang tak langsung mengarah ke sungai. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya memaparkan materinya. Eh, Pertanyaan, apakah ada dari Ananda Safia maupun Wahyu Erik? Ada Untuk saat ini tidak ada. Wahyu Erik? Tidak ada. Nah, selanjutnya, tadi sempat tentang untuk masalah gotong royong di lingkungan itu sering dilakukan ya. Tapi yang saya lihat hari ini sedikit apa ya, jarang gitu, jarang masalah gotong royong ini tuh dilakukan gitu. Mungkin karena perkembangan zaman maupun kurangnya dekat antara tangga maupun yang lain gitu. Gimana cara biar mereka itu lebih dekat satu sama lain gitu. Apakah ada masalah apa solusi gitu di masalah tersebut? Baik, terima kasih Mas Julian atas pertanyaannya. Jadi untuk cara untuk melekatkan itu semua yaitu tentang ya mungkin dengan satu RT-nya, RT. Jadi RT ini bisa mengatur untuk supaya untuk menjaga lingkungan ini sangat penting. Nah, ini sangat penting dan nantinya orang-orang ini akan tetangga atau supaya bisa mengikuti arahan dari RT sendiri, biar bisa menjaga lingkungan yang baik dan tentram, dan kita juga yang akan menikmati lingkungan itu bersih sendiri. Jadi untuk kedekatan biar dekat itu ya mungkin menurut saya dari RT-nya dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Untuk part selanjutnya adalah Mas Wahyu Erik. Apakah sudah siap memaparkan materinya?
Saya Erik, Ya, apakah sudah siap memaparkan? sebentar. Oke, baik. Saya akan memaparkan tentang tema lingkungan sehat. Waktu dan tempat, silakan. Oke, baik. Saya akan lanjutkan dengan Mas Zainur Rohman. Kali ini yang pertama, lingkungan yang bersih. Apa sih itu lingkungan yang bersih? Lingkungan yang memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu udara bersih dan segar, tanah yang subur, sumber air yang bersih, air sungai yang mengalir bersih dan jernih, tidak ada sampah yang berserakan. Banyak tumbuhan hijau tumbuh dengan subur. Selain itu, lingkungan yang sehat juga termasuk lingkungan tidak menyebabkan polusi dan terjadi penyebab pemanasan global. Nah, itulah tadi penjelasan secara lengkap mengenai materi atas. Pengertian lingkungan sehat menurut para ahli, ciri manfaat dan contohnya. Semoga saja artikel yang kami tulis ini bisa bermanfaat bagi segenap pembaca dan yang membutuhkannya. Terima kasih. Terima kasih untuk dan saya mempunyai pertanyaan salah pesan global saat ini mungkin cukup parah ya. Pesan global sendiri. Eh, Banyaknya es di selatan maupun di utara itu meleleh dan mengakibatkan eh, air itu meningkat. Nah, mengatasi masalah pemanasan global sendiri bagaimana untuk supaya Mas Julian,
suaranya terputus-putus. Saya mempunyai pertanyaan tentang masalah pemanasan global. Nah, untuk pemanasan global sendiri bisa dikatakan cukup parah karena kan baik selatan maupun utara itu esnya itu meleleh dan mengakibatkan volume air di lautan itu meningkat. Nah, bagaimana cara mengatasi agar pemanasan global sendiri itu menurun atau sekiranya membaik gitu secara signifikan? Apakah bisa dijawab cara mengatasi masalah? Oke, baik, saya akan jawab untuk mengatasi pemanasan global, yaitu nomor satu, hemat energi. Cara mengatasi pemanasan global, matikan AC. Nomor dua, menggunakan transportasi umum. Dan ketiga, menanam pohon. Dan keempat, mengurangi penggunaan peralatan yang mengandung CFC. Yang kelima, kurangi pemanasan pemakaian air. Sudah. Yang jawaban. Mungkin apakah ada yang ditanyakan? Ya, mungkin saya sudah cukupkan Zoom pada terima kasih atas partisipasinya Mas Rahman maupun Mbak Nanda Sofia. Terima kasih telah terima kasih Zoom